kita lanjut ke set soal E. Pernyataan yang berkaitan dengan teori atom Rutherford. Rutherford ini yang menemukan inti atom bermuatan positif, betul. Menyatakan sebagian besar atom adalah ruang kosong, betul. Katanya elektronnya tersebar merata di permukaan atom, enggak. Elektronnya ada di lintasannya ya menurut Rutherford. Tapi sayangnya dia bilang lintasannya nanti lama-lama dia nggak memperhitungkan kalau lintasannya nanti lama-lama jadi tambah kecil gitu ya, karena energi potensialnya berubah jadi energi kinetik. Jadi nanti lama-lama ketarik ke inti. Nah, dia nggak bisa ngejelasin itu. Jadi pernyataan yang benar di sini hanya nomor 1 dan 2. Berikutnya, pasangan yang berisobar. Berisobar itu berarti nomor masanya sama. Udah langsung kelihatan yang A. Kalau yang B ini namanya isotop karena yang samanya jumlah protonnya. Yang C ini namanya isoton karena yang sama adalah jumlah neutronnya. Selisih nomor massa dan nomor atomnya sama-sama 7. Di situ berarti neutronnya 7. Kalau yang D ini argon punya 18 elektron. Kalium jumlah elektronnya 18 dikurangi 1 jadi sama. Ini adalah pasangan berisoelektron. Sama-sama 18 elektronnya. Ini F- juga elektronnya 10. O2- juga elektronnya 10 ya, 8 tambah 2. Ini juga pasangan isoelektron. Jadi jawabannya yang A. Nomor 3, pernyataan bahwa elektron memiliki sifat sebagai materi dan gelombang. Nah, ini yang dibilang dualisme elektron. Dualisme elektron ini dikemukakan oleh siapa? Berarti kita cek tentang, nah ini ya teori mekanika kuantum. Nah, ternyata dualisme elektron itu dikemukakan oleh Louis de Broglie. Kalau Heisenberg dia yang mengungkapkan atau beride mengenai asas ketidakpastian atau uncertainty principle. Kalau Erwin Schrödinger dia yang membentuk persamaan gelombang untuk menyatakan bentuk-bentuk orbital. Niels Bohr ini idenya adalah tentang orbit, elektronnya dia baru bilang ada di orbit, ada di lintasan, dia belum menyatakan bahwa elektronnya itu ada di orbital, daerah 3 dimensi. Kalau Dalton dia masih mengusung paham atomisme, meyakini bahwa bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Nomor 4, konfigurasi elektron yang tepat untuk kobalt, nomor atomnya 27. Kita gunakan argon untuk menyingkat, mewakili 18 elektron. Urutan subkulitnya sesuai aturan coret miring adalah subkulit 4s, kemudian 3D. Jadi konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, di sini tidak ada yang perlu ditata ulang, karena nggak ada yang bisa dipindah satu juga terus kemudian jadi setengah penuh atau penuh ya. Jadi konfigurasi elektronnya seperti ini aja. AR 4s2 3d7. Nomor 5, ini adalah diagram orbital elektron terakhir untuk ion X3+. Nah, subkulit 4s-nya kosong, subkulit 3D-nya terisi seperti itu. Jadi kalau kita mau mengembalikan konfigurasi elektron X dalam keadaan tidak bermuatan atau atom X, berarti elektron terluarnya itu masih ada di 4s2 dan di 3D-nya di sini kan ada 7, berarti tadinya 8 nih. Jadi konfigurasi elektronnya tadinya begini. Kita ditanya nomor atom unsur X, berarti ini argon mewakili 18 elektron, ditambah 2 elektron di subkulit 2s, dan ditambah 8 elektron di subkulit 3D. Jadi jumlah total elektronnya 28 pada atom X. Protonnya juga pasti sama ya karena netral, jadi nomor atomnya 28. Nomor 6. Jumlah orbital yang terisi elektron pada atom bernomor atom 42. Kebetulan molybdenum nomor atom 42. Nah, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Kita bisa menggunakan kripton untuk mewakili 36 elektron. Terus lanjutannya 5s2, 4d, 4. 36 ditambah 2, 38 tambah 4 berarti 42.
Nah, perhatikan hati-hati di sini ternyata terjadi penataan ulang. Karena kalau satu elektron dari subkulit 5S-nya dipindahkan ke 4D, konfigurasi elektronnya jadi lebih stabil, jadi setengah penuh semua. Jadi konfigurasi elektron yang tepatnya adalah 5S1, 4D5. Nah, jumlah orbitalnya berapa? Di subkulit 5S dan 4D aja ini udah ada 1 orbital ditambah 5 orbital. Dalam konfigurasi KR ini mewakili 36 elektron, berarti ada 18 pasang elektron. Nah, elektronnya setiap sepasang menempati 1 orbital, jadi total orbital yang terisi dalam konfigurasi kripton itu adalah 18 orbital. Jadi total jumlah orbital yang terisi adalah 18 ditambah 1 ditambah 5, yaitu 24 orbital. Yang beresoelektron dengan kalsium 2+. Kalsium elektronnya tadinya 20, terus dia lepas 2. Jadi jumlah elektronnya tinggal 18. Kita cek aja mana yang jumlah elektronnya 18. Neon tidak bermuatan, jumlah elektronnya berarti sama dengan jumlah protonnya 10. Natrium bermuatan +1, elektronnya berarti tadinya 11 dikurangi 1, jadi 10. Sulfur elektronnya tadinya 16, terus dapat tambahan 2 karena muatannya 2-, jadi jumlah elektronnya 18. Yang jumlah elektronnya sama dengan kalsium 2+, hanya spesimen ketiga aja, jadi hanya sulfur. Bilangan kuantum elektron terakhir atom X adalah elektron terakhirnya ada di kulit keempat, subkulit P karena L-nya 1, M-nya +1, berarti dia ada di orbital paling kanan, spinnya positif. Nah, otomatis subkulit 4P-nya ternyata berisi 3 elektron kalau kita runut. Sebelum subkulit 4P itu ada subkulit 3D menurut aturan coret miring, pasti sudah full. Kemudian ada subkulit 4S juga, ini juga harus sudah full. Sebelum subkulit 4S ada konfigurasi elektron argon. Kita ditanya nomor atom X, berarti nomor atomnya 18 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 3. 33 jumlah elektronnya. Pada saat itu protonnya juga pasti sama, 33. Nomor 9, jumlah orbital yang terisi setengah penuh pada ion Ag+1. Kita bikin dulu konfigurasi elektron Ag-nya dulu ya. Ag nomor atomnya 47. Jadi konfigurasi elektronnya tadinya seperti ini. Tapi ternyata di sini terjadi penata ulangan. Kenapa? Karena kalau saja kita pindah 1 elektron dari subkulit 5S ke subkulit 4D, maka konfigurasi elektronnya jadi setengah penuh dan penuh. Ini lebih stabil. Jadi susunan elektronnya harusnya seperti ini. Nah, karena kita akan melepas 1 elektron, berarti kita lepaskan 1 elektron dari subkulit yang paling sedikit jumlah orbitalnya. Jadi subkulit 5S-nya nanti 0, tidak berisi elektron. Subkulit 4D-nya berisi 10 elektron. Nah, kita ditanya jumlah orbital yang terisi setengah penuhnya ada berapa ya? Orbital terisi setengah penuh itu kayak begitu. Nah, nggak ada kan ya di sini. KR-nya ini jelas udah full semua. Ada 18 orbital yang full. Di sini 5 orbital terluarnya juga full. Jadi sama sekali tidak ada orbital yang terisi setengah penuh. Jadi jawabannya A. Nomor 10. Kedudukan elektron yang mungkin ditemukan adalah yang ke-1, ini kulitnya adalah kulit ke-1, subkulit S. L-nya 0 kan. Nah, subkulit 1S hanya punya 1 orbital, nilai M-nya 0 aja, dan dia mungkin berisi elektron dengan spin -setengah. Atau seperti itu kedudukannya karena harus diisi dulu spin yang plus setengahnya. Yang kedua, kulit kedua, subkulitnya subkulit P. Nah, subkulit 2P punya 3 orbital, dia punya M sama dengan +1, dan mungkin terisi elektron dengan spin positif. Jadi kedudukannya seperti ini. Susunan yang ketiga, ini kulit ketiga, subkulit D karena L-nya 2. Subkulit 3D punya 5 orbital. Dia punya orbital dengan nilai M sama dengan -1 dan mungkin memiliki elektron dengan spin negatif asalkan ini udah terisi dulu setengah penuh baru elektronnya balik lagi. Jadi 3D-nya isi 7 elektron.
masih mungkin. Nah yang keempat, kulit keempat, subkulit P. Jadi subkulit 4P, nah dia tidak punya M sama dengan min 2. Karena nilai M-nya hanya min 1 sampai plus 1. Jadi tidak ada ini. Kedudukan seperti ini tidak mungkin.